Pagi itu telepon Andi berdering tanpa henti dari nomor kepala sekolah. Kamu dituduh merusak masa depan anak-anak muridmu karena gaya hidup gaymu Andi, kata suara di ujung sana dan dunia Andi seketika runtuh bagai rumah kartu yang dihembus angin kencang. Dia berdiri di apartemen kecilnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, tangan gemetar memegang ponsel sementara Budi pasangannya yang sedang menyiapkan kopi langsung menghampiri dengan wajah pucat. Andi seorang guru kelas 4 Negeri 12 Jakarta yang selama 8 tahun selalu dipuji sebagai pendidik teladan kini harus menghadapi tuduhan yang tak pernah ia bayangkan. Semua berawal dari postingan sederhana di Instagram 2 hari lalu. Foto dirinya dan Budi berpelukan di Taman Suropati dengan caption "Cinta tidak mengenal gender, hari melawan homofobia internasional". Ia pikir itu langkah kecil untuk mendukung komunitasnya, tapi kini orang tua murid bernama Bu Siti melaporkannya ke sekolah dan ke pengadilan mengklaim Andi memengaruhi anak-anak dengan penyimpangan moral. Berita itu menyebar cepat di grup WhatsApp orang tua dan media lokal mulai memberitakan dengan judul sensasional. Andi duduk di sofa, kepalanya pusing mengingat betapa ia selalu berhati-hati selama ini menyembunyikan identitasnya demi pekerjaan dan keluarga di Desa Karanganyar, Jawa Tengah. Ayahnya seorang pensiunan guru agama yang konservatif pasti akan hancur mendengar ini. Budi memeluknya erat, "Kita hadapi bersama sayang. Kamu bukan penjahat." Tapi Andi merasa dadanya sesak. Ia ingat murid-muridnya yang lucu seperti Raka yang selalu bertanya tentang mimpi dan Sinta yang suka menggambar pelangi. Apakah mereka benar-benar terpengaruh hanya karena guru mereka mencintai sesama jenis? Malam itu Andi tak bisa tidur, ia mondar-mandir di balkon memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Besok ia harus menghadiri rapat darurat di sekolah dan kemungkinan besar akan diskors. Sementara itu di desa ibunya menelepon dengan suara bergetar, "Nak, ada apa ini?" "Tetangga bilang kamu gay." Andi tak sanggup menjawab langsung, ia hanya bilang di ibu, "Tenang dulu ya." Tekanan mulai menumpuk. Rekan kerja yang dulu ramah kini menatapnya aneh. Bahkan sahabatnya di sekolah, Burina guru lesbi yang selama ini diam-diam mendukungnya, mulai ragu karena takut ikut terseret. Andi merasa sendirian di tengah kota yang seharusnya modern. Budi yang bekerja sebagai desainer grafis di agensi kreatif mencoba menghibur dengan masakan aurit Andi, tapi ketakutan mereka berdua tak bisa disembunyikan. Pagi berikutnya Andi berangkat ke sekolah dengan kemeja rapi tapi hatinya kacau. Di gerbang sekolah sudah ada sekelompok orang tua memegang spanduk, "Dilindungi anak kami dari pengaruh sesat." Andi menunduk cepat melewati mereka tapi kata-kata kasar menyusul di belakang punggungnya. Rapat dimulai dan kepala sekolah dengan wajah muram mengumumkan, "Andi, kami terpaksa skor sementara sambil menunggu investigasi." Andi keluar dari ruangan dengan kepala tertunduk, air mata hampir jatuh. Di luar Budi sudah menunggu dengan motor mereka pulang dalam diam yang berat. Malam itu Andi menangis di pelukan Budi untuk pertama kalinya sejak mereka berpacaran 5 tahun lalu. "Aku takut, Bu. Aku takut kehilangan segalanya." Budi mengusap rambutnya pelan, "Kita lawan ini. Kamu punya aku." Tapi Andi tahu perjuangan baru saja dimulai. Tuduhan itu bukan hanya soal pekerjaan tapi juga identitasnya sebagai pria Indonesia yang mencintai sesama jenis di tengah masyarakat yang masih banyak menolak. Ia mulai menyadari bahwa diam selama ini bukan lagi pilihan. Keesokan harinya berita semakin menyebar ke media nasional. Judul "Guru Gay dituduh korupsi moral anak didik" muncul di portal online dan komentar netizen membanjiri dengan hinaan dan dukungan yang campur aduk. Andi duduk di meja makan apartemen sambil membaca komentar dengan tangan dingin. Ada yang bilang ini bahaya bagi generasi muda, tapi ada pula yang membela hak pribadi tidak boleh diadili. Budi menyentuh bahunya, "Jangan baca terus, nanti tambah stres." Mereka berdua memutuskan untuk mencari pengacara. Melalui teman aktif, Andi bertemu dengan Mbak Lina, pengacara hak asasi manusia yang sudah berpengalaman menangani kasus serupa.
Di kantornya yang sederhana di kawasan Menteng, Mbak Lina mendengarkan cerita Andi dengan sabar. Ini bukan kasus kriminal tapi tuduhan moral yang sering dipakai untuk menekan komunitas kita. Kita akan gugat balik atas pencemaran nama baik dan tuntut hak kamu untuk tetap mengajar. Andi merasa ada sedikit harapan tapi bayangan keluarganya terus menghantui. Ayahnya menelepon malam itu, suaranya dingin. Pulanglah ke desa sekarang. Kita bicara langsung. Andi tahu itu bukan undangan biasa. Ia dan Budi naik kereta ke Karanganyar keesokan paginya. Desa yang dulu penuh kenangan masa kecil kini terasa asing. Rumah kayu sederhana ayahnya masih sama tapi suasana sudah berubah. Ibu menyambut dengan pelukan tapi ayah duduk di teras dengan wajah keras. Jadi benar kamu suka laki-laki. Kamu ingin hancurkan nama keluarga ini. Andi mencoba menjelaskan dengan suara pelan tentang cintanya pada Budi yang tulus bukan pilihan. Tapi ayahnya memotong, kecinta macam apa yang melawan ajaran agama dan norma masyarakat. Pulanglah, jangan bawa malu ke sini lagi. Ibu menangis diam-diam di dapur. Malam itu Andi tidur di kamar lamanya sendirian. Budi menginap di rumah tetangga karena ayah tak menginginkan. Andi menatap langit-langit, ingat masa kecilnya ketika ayah mengajarinya mengaji dan bermimpi ia menjadi guru seperti dirinya. Kini mimpi itu terancam. Kembali ke Jakarta, situasi di sekolah semakin buruk. Beberapa orang tua menarik anaknya dari kelas Andi meski belum resmi dipecat. Rekan guru Pak Joko yang selama ini iri dengan popularitas Andi kini menyebar rumor bahwa Andi sering bermain-main dengan murid laki-laki meski itu bohong besar. Andi merasa dikhianati oleh orang yang dulu ia anggap teman. Budi di sisi lain mulai merasakan tekanan di kantornya. Bosnya meminta Budi kurangi kegiatan sosial karena klien konserati mulai ragu. Hubungan mereka mulai retak. Suatu malam mereka bertengkar kecil. Budi berkata, mungkin sebaiknya kita diam dulu Andi. Aku takut kehilangan pekerjaan juga. Andi terluka mendalam. Jadi kamu mau aku kembali ke lemari? Cinta kita selama ini apa artinya? Mereka tidur saling membelakangi tapi paginya Budi meminta maaf dan memeluk Andi erat. Ma, aku lemah. Kita lawan bersama. Andi tersenyum tipis tapi dalam hati ia mulai bertanya-tanya apakah ia layak memperjuangkan ini semua. Lasbat muncul di benaknya saat pertama bertemu Budi di Kai Senopati 5 tahun lalu. Budi dengan senyum lebar dan mata berbinar langsung membuat Andi jatuh hati. Mereka berbagi cerita tentang kesulitan menjadi gay di Indonesia, saling menguatkan. Kini cinta itu diuji berat. Mbak Lina menelepon, sidang pertama 2 minggu lagi. Siapkan saksi dan bukti. Andi mulai mengumpulkan surat dukungan dari mantan murid dan orang tua yang masih percaya padanya. Tapi setiap malam ia gelisah memikirkan masa depan. Apakah ia akan kehilangan pekerjaan, keluarga dan bahkan Budi? Di tengah krisis itu Andi mulai menulis jurnal pribadi, mencatat perasaannya. Untuk pertama kali ia merasa kuat meski dunia seolah menentangnya. Perjalanan panjang baru dimulai dan Andi tahu ia harus belajar berdiri sendiri. 2 minggu berlalu seperti mimpi buruk. Sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ruangan penuh wartawan dan aktivis. Andi duduk di bangku pesakitan dengan jas hitam yang dipinjam dari Budi, hatinya berdegup kencang. Bu Siti selaku penggugat berdiri dengan suara lantang, anak-anak saya pulang sekolah bertanya kenapa guru mereka suka laki-laki. Ini pengaruh buruk. Andi merasa dadanya sesak tapi Mbak Lina langsung membantah, tidak ada bukti ilmiah bahwa orientasi seksual guru memengaruhi siswa secara negatif. Ini diskriminasi murni. Saksi pertama Pak Joko, rekan Andi, memberikan kesaksian yang mengejutkan. Saya pernah lihat Andi berbicara pribadi dengan murid laki-laki terlalu dekat. Andi terpana, ini pengkhianatan yang tak terduga. Budi yang duduk di belakang menggenggam tangannya erat dari kejauhan. Sidang ditunda dan Andi pulang dengan tubuh lelah. Di apartemen ia menangis lama, kenapa orang yang ku kenal bertahun-tahun tega berbohong.
Budi memasak sup ayam auritnya dan mendengarkan dengan sabar. Kita punya bukti sebaliknya. Besok kita panggil murid-murid sebagai saksi. Malam itu mereka berbicara panjang tentang masa depan. Budi mengaku takut tapi juga bangga pada Andi. Kamu mengajarkanku untuk berani sayang. Sementara itu di desa ayah Andi sakit karena stres. Ibu menelepon memohon Andi pulang sebentar. Andi pergi sendiri meninggalkan Budi di Jakarta. Di rumah sakit kecil desa ayahnya berbaring lemah tapi matanya masih keras. Kamu pilih jalan ini nak. Sekarang lihat akibatnya. Andi duduk di samping tempat tidur memegang tangan ayahnya yang kasar karena kerja keras seumur hidup. Pak, aku tetap anakmu. Cinta ini bukan dosa. Untuk pertama kalinya ayahnya diam tak membantah, hanya menghela napas panjang. Ibu memeluk Andi di luar ruangan. Ibu dukung kamu nak. Tapi ayah butuh waktu. Andi pulang ke Jakarta dengan hati lebih ringan meski masih ada luka. Di Jakarta ia bertemu dengan Burina sahabatnya yang akhirnya berani bersaksi mendukung. Aku takut dulu Andi tapi sekarang aku sadar diam itu sama dengan mengkhianati diri sendiri. Persahabatan mereka menguat kembali. Namun hubungan dengan Budi kembali tegang ketika Budi kehilangan satu proyek besar karena klien tahu ia pasangan Andi. Mungkin kita pisah sementara untuk lindungi karir masing-masing, diusul Budi suatu malam. Andi marah tapi juga paham. Ia menghabiskan malam sendirian di taman dekat apartemen memikirkan pilihan hidupnya. Apakah mencintai Budi layak mengorbankan segalanya? Pagi harinya Budi datang membawa bunga mawar merah. Ma, aku egois. Aku pilih kamu selamanya. Mereka berpelukan lama di balkon dan Andi merasa kekuatan baru mengalir. Sidang kedua semakin dekat dan Andi mulai mempersiapkan diri dengan lebih tenang. Ia sadar perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya tapi untuk semua orang seperti dia di Indonesia. Murid-muridnya mulai mengirim pesan dukungan lewat orang tua yang tetap setia. Kami kangen Pak Andi. Air mata Andi jatuh membaca itu. Krisis ini mengajarkannya bahwa cinta sejati dan keberanian bisa datang dari tempat terkecil sekalipun. Sidang ketiga menjadi titik balik. Ruangan pengadilan penuh sesak. Andi berdiri di depan hakim dengan suara mantap menceritakan perjalanan hidupnya sebagai guru yang mencintai murid-muridnya tanpa pandang gender. Saya mengajar nilai toleransi dan kebaikan bukan orientasi seksual. Saksi dari pihaknya mulai bersaksi. Mantan murid Raka yang kini datang dengan orang tuanya. Pak Andi guru terbaik. Beliau tak pernah ajarkan hal buruk. Burina dan beberapa orang tua lainnya ikut membela. Tapi Pak Joko tetap bersikeras dengan kesaksian palsunya. Bak Lina menunjukkan bukti cat yang membuktikan Pak Joko iri dan sengaja menyebar rumor. Suasana tegang. Budi duduk di bangku penonton, matanya berkaca-kaca melihat kekuatan Andi. Di luar sidang media mengerubungi Andi bertanya, apa harapan Anda? Andi jawab singkat, keadilan untuk semua. Malam setelah sidang Andi dan Budi merayakan kecil dengan makan malam sederhana di apartemen. Mereka berbagi cerita lucu masa lalu untuk mengurangi stres. Budi bercerita tentang hari pertama mereka kencan di Monas dan Andi tertawa mengingat bagaimana ia gugup sampai tersandung. Tawa itu menyembuhkan luka sementara. Namun keluarga kembali menjadi ujian. Ayah Andi yang sudah pulih menelepon meminta Andi datang lagi ke desa bersama Budi. Ayah ingin bertemu orang yang kamu cintai. Andi terkejut tapi senang. Mereka berdua naik kereta lagi, kali ini dengan hati lebih ringan. Di desa ayah menyambut Budi dengan jabat tangan kaku tapi tak kasar. Ibu memasak opor ayam kesukaan. Malam itu di teras ayah berkata pelan, ayah tak setuju tapi ayah lihat kamu bahagia nak. Jangan bawa malu ke desa tapi jangan juga hilang dari keluarga. Andi menangis peluk ayahnya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Rekonsiliasi kecil itu memberi kekuatan luar biasa. Kembali ke Jakarta, persiapan sidang terakhir semakin intens.
Mbak Lina menemukan bukti medis dan psikologis bahwa tidak ada hubungan antara orientasi guru dan perilaku siswa. Andi juga menulis surat terbuka yang dibagikan di media sosial mendapat ribuan dukungan. Tapi ada saat-saat Andi hampir menyerah terutama ketika ia melihat Budi kelelahan karena bolak-balik ke pengadilan. "Kamu sudah cukup berkorban," kata Andi suatu malam. Budi tersenyum, "Kamu ajarkan aku arti pengorbanan." Persahabatan dengan Bu Rina juga semakin dalam, mereka sering bertemu di KAI membahas strategi dan saling menguatkan. Andi mulai melihat dirinya bukan lagi korban tapi pejuang. Ia mulai mengajar les priat online untuk anak-anak yang orang tuanya masih mendukungnya. Itu memberi rasa tujuan baru. Ketegangan mencapai puncak saat sidang penutupan diumumkan besok. Andi tak bisa tidur, ia berjalan di balkon memandang langit Jakarta yang cerah. Besok adalah hari penentuan. Hari sidang terakhir tiba. Ruangan pengadilan hening saat hakim membaca putusan. Andi berdiri tegap, tangan Budi digenggam erat dari belakang. Hakim, seorang wanita paruh baya, dengan suara tegas berkata, "Pengadilan menyatakan tuduhan terhadap Andi Pratama tidak berdasar. Tidak ada bukti bahwa orientasi seksual beliau memengaruhi siswa secara negatif. Hak pribadi untuk mencintai dilindungi Undang-Undang Dasar. Kasus ini ditolak dan sekolah diharuskan mengembalikan posisi Andi." Ruangan meledak sorak-sorai. Andi menangis bahagia memeluk Budi di depan semua orang. Bu Siti menunduk malu sementara Pak Joko keluar ruangan tanpa kata. Wartawan mengerubungi Andi, "Bagaimana perasaan Anda?" Ia jawab, "Ini kemenangan untuk semua yang mencintai dengan tulus." Di luar pengadilan, keluarga Andi yang datang khusus dari desa ayahnya memeluk erat untuk pertama kalinya di depan umum. Ayah bangga, nak. Ibu menangis bahagia. Budi berdiri di samping dengan senyum lebar. Malam itu mereka merayakan di rumah Mbak Lina dengan teman-teman aktis. Tawa dan cerita mengalir, Andi merasa beban berat terangkat dari dada. Tapi kemenangan ini juga membawa refleksi mendalam. Ia sadar perjuangan belum selesai, banyak teman komunitas yang masih menderita. Beberapa hari kemudian Andi kembali ke sekolah. Murid-murid menyambut dengan pelukan dan gambar pelangi. Kepala sekolah meminta maaf secara resmi. Andi mulai mengajar lagi dengan semangat baru, menekankan nilai toleransi lebih kuat. Pak Joko akhirnya mengundurkan diri setelah desakan rekan kerja. Hubungan Andi dan Budi semakin kuat, mereka bahkan mulai merencanakan hidup bersama lebih serius, mungkin adopsi anak di masa depan meski masih sulit di Indonesia. Kunjungan ke desa menjadi rutin, ayah Andi mulai bertanya tentang Budi dengan nada hangat. Andi merasa hidupnya lengkap. Namun ada momen kecil yang menguji lagi ketika seorang murid baru bertanya, "Pak, kenapa Bapak punya pacar laki-laki?" Andi jawab dengan tenang, "Karena cinta tidak memilih gender, nak. Yang penting saling menghargai." Orang tua murid itu justru mendukung. Andi tersenyum mengingat perjalanan panjangnya dari ketakutan hingga penerimaan. Ia mulai aktif di komunitas, mengadakan seminar kecil untuk guru-guru lain tentang keragaman. Budi mendukung penuh, bahkan ikut menjadi sukarelawan. Keluarga besar di desa mulai menerima pelan-pelan, tetangga yang dulu gosip kini memberi salam ramah. Andi belajar bahwa perubahan butuh waktu dan keberanian. 6 bulan berlalu sejak putusan hakim. Andi kini menjadi guru teladan yang sering diundang seminar tentang pendidikan inklusi. Buku jurnal pribadinya diterbitkan menjadi cerita inspiratif berjudul "Pelangi di Balik Meja Guru". Budi membuka usaha desain sendiri lebih bebas. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta dengan halaman untuk masa depan. Kunjungan ke desa menjadi tradisi keluarga, ayah Andi bahkan ikut oto bersama Budi di acara kampung. Murid-murid Andi tumbuh dengan pemahaman lebih luas tentang cinta dan penerimaan. Suatu hari di kelas, Sinta bertanya, "Pak Andi, kalau besar nanti boleh suka siapa saja?" Andi tersenyum, "Boleh, nak, selama saling hormat dan bertanggung jawab." Itu menjadi momen paling membanggakan.
Tapi Andi tak pernah lupa perjuangan awal. Ia sering bertemu Mbak Lina dan Bu Rina membahas kasus baru yang muncul di daerah lain. Perubahan sosial lambat tapi nyata. Budi dan Andi merayakan ulang tahun hubungan mereka yang ke-6 dengan piknik di Taman Suropati, tempat pertama mereka berani posting foto. Di sana mereka berpelukan lagi di bawah pohon yang sama. "Terima kasih sudah bertahan," bisik Andi. Budi mencium keningnya pelan. "Kita tim terbaik." Di tengah kebahagiaan itu Andi sering merenung tentang arti identitasnya. Ia bukan lagi pria yang takut tapi pria yang bangga menjadi dirinya sendiri di Indonesia yang sedang berubah. Keluarga besar mulai mengundang Budi ke acara lebaran tanpa ragu. Tetangga desa yang dulu menjauh kini bertanya tentang kisah mereka dengan penasaran. Andi sadar bahwa contoh hidupnya lebih kuat daripada kata-kata. Ia mulai menulis artikel untuk media online tentang hak di dunia pendidikan. Respons positif membanjiri. Namun ia tahu masih ada tantangan besar di depan. Tapi dengan dukungan Budi, keluarga dan komunitas, ia siap menghadapi. Suatu malam di balkon rumah baru mereka, Andi memandang bintang-bintang. "Kita berhasil, Bu." Budi tersenyum. "Dan kita akan terus berhasil." Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati bisa menang melawan prasangka. Andi kini mengajar dengan hati lebih terbuka dan murid-muridnya belajar bahwa keberanian datang dari dalam diri. Perjalanan emosional ini mengubahnya menjadi pribadi yang lebih dewasa, penuh empati dan siap menjadi teladan. Apakah benar cinta sesama jenis memengaruhi negatif anak-anak, atau justru contoh keberanian dan toleransi yang mengajarkan generasi muda menghargai perbedaan?